Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Alhamdulillahil jalali wal ikram ala ma akmalahu min dinil Islam. Wassalatu wassalamu ala nabiyil huda wal rahmah al-mab'uthi bil kitab wal hikmah khatamin nabiyyin wa ilman musyidin sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa atba'ihi ajma'in. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Sunat para ustadz, para hujjah, hadirin jamaah majlis al-halaqatul munfarijah yang dirahmati oleh Allah. Sebelum kita mulai dzikir, mari kita lanjutkan pengajian kitab Mau'izatul Mu'minin. Masih beberapa hal yang terkait dengan talak atau cerai dalam hukum pernikahan dalam Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain amin. Tsumma yura'i az-zawju fit talaqi arba'ata umurin. Kemudian hendaklah seorang suami memperhatikan 4 perkara dalam urusan cerai ini. Al-awwalu, yang pertama, ayutalliqaha fi tuhrin lam yujami'ha fihi. Hendaklah dia menceraikan istrinya, boleh, tapi fi tuhrin lam yujami'ha fihi, dalam masa suci di mana dia tidak menjimaknya dalam masa itu. Fa inna talaqa fil haidi awit tuhri alladhi jama'a fihi bid'iyun. Karena sesungguhnya cerai dalam masa suci di mana dia menjimak di dalam masa itu bid'iyun, adalah tolak bid'ah atau cerai bid'ah, haramun, haram hukumnya. Wa in kana waqi'an lima fihi. Wa in kana waqi'an, meskipun ada talak itu waqi'an, tetap jatuh atau terjadi. Lima fihi min tatwil iddati, karena alasan yang di dalamnya atau sesuatu yang terkandung dalamnya, yaitu panjangnya masa iddah alaiha, atas perempuan. Fa in fa'ala dzalika, dan jika seorang suami melakukan itu, falyuraji'ha, maka hendaklah dia merujuk si istri hatta tathura, sehingga istri suci. Tsumma tahidu, kemudian haid lagi. Tsumma tathura, tsumma tahidu, kemudian haid lagi. Tsumma tathura, kemudian suci lagi. Tsumma insya'a talaqaha, kemudian jika dia ingin maka ceraikanlah. Wa insya'a, dan jika dia ingin amsakaha, tetaplah dia tahan istrinya. Yang pertama yang perlu diperhatikan oleh seorang suami yang hendak menceraikan istrinya, ini harus menceraikan dalam masa suci, di mana masa suci itu tidak ada hubungan suami dengan istri. Karena talak atau cerai yang dilakukan di masa haid atau di masa suci, tapi sudah digauli atau sudah disetujui, itu talak, namanya talak bid'ah. Tidak talak bid'ah, kata Rasulullah, talak itu ada 2 macam, saudara. Ada talak sunnah, ada talak bid'ah. Talak sunnah itu artinya yang diperbolehkan. Sedangkan talak bid'ah itu talak yang hukumnya haram, nggak boleh. Talak bid'ah itu saat seorang suami, dua keadaannya. Seorang suami menceraikan istrinya dalam keadaan haid, talak bid'ah. Seorang suami menceraikan istrinya dalam keadaan suci, tapi udah pernah disetubuhin, udah pernah jima di masa suci, itu juga talak bid'ah. Karena hakikat dari talak, hikmah dari talak itu sebenarnya masa iddah, nantinya itu hubungannya dengan masa iddah itu untuk memastikan bahwa dalam perut istri tidak ada anak suami yang dulu yang menceraikan dia. Nah, itu hikmahnya, hikmah dari masa iddah, karena setiap talak itu ada masa iddahnya. Talak wafat atau cerai wafat, cerai mati, talaknya 4 bulan 10 hari. Ya, talak yang perempuan yang udah nggak haid lagi, perempuan yang sudah tidak haid lagi 3 bulan, yang nggak haid lagi itu, atau yang belum haid, anak kecil 3 bulan. Talak perempuan yang produktif atau yang masih dalam masa produktif, masih ada haidnya, ini talaknya adalah 3 sucian. Nah, 3 sucian ini, saudara, artinya 3 kali suci. 3 kali suci. Ada yang mengatakan wal mutallaqatu dan wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru.
perempuan atau istri yang ditalak ini masa iddahnya dia harus menunggu selama 3 quru. Memang pengertian quru ini beda antara Imam Syafi'i dengan Imam Abu Hanifah. Ada perbedaan pendapat. Quru di sini ada yang mengatakan 3 kali suci. Kalau Imam Syafi'i mengatakan 3 kali suci. Tapi kalau yang lain, pendapat mazhab lain, quru ini maksudnya 3 kali haid. 3 kali haid. Ada perempuan ditalak, maka dia harus nunggu 3 kali suci. Suci pertama, ini talaknya nih bulan September nih sekarang. Lagi suci. Ini suci pertama udah dihitung 1. Kemudian dia haid lagi, suci kedua. Kemudian dia suci lagi, dia kan pertama suci ya. Suci, kemudian haid lagi, suci kedua. Haid lagi, suci lagi. Berarti bulan apa tuh? September, Oktober, November, Desember dah udah suci lagi tuh. 3 kali sucian. Ini kalau pendapat lain mengatakan bahwa 3 kali haid. 3 kali haid. Ini September, nanti berarti baru mulai dari bulan Oktober, nanti ada haid, November ada haid, Desember ada haid. Nah di Desember itu nanti ada juga udah selesai masa iddahnya. Artinya dia boleh menerima lamaran lagi kalau ada yang melamar. Itu 3 quru artinya 3 sucian menurut Imam Syafi'i, atau ada yang mengatakan pendapat lain ini 3 kali haid. Nah 3 quru ini kalau haidnya terjadi dalam masa haid, kalau talaknya terjadi dalam masa haid, maka jadi panjang masanya, iddah perempuan itu jadi panjang, dan ini mempersulit perempuan. Kasihan ditalak seorang perempuan, dicerai, dia dalam masa haid, maka haid yang sedang terjadi ini nggak dihitung. Walaupun dia quru diartikan haid, misalnya salah kata quru 3 kali haidan, ini bulan September dia lagi haid ditalak, maka ini nggak dihitung sebagai haid yang dalam masa iddah. Jadi nanti suci dulu, haid lagi, suci dulu, haid lagi, suci dulu, haid lagi. Ini makin panjang. Nah yang seperti itu menyulitkan perempuan. Pengertian quru atau pengertian lafaz yang ada dalam Al-Quran tadi, kalau dimaksudkan yang quru itu masa suci, maka tetap memperpanjang, tetap menyulitkan perempuan. Ditalak dalam masa haid, maka dia harus nunggu dulu. Ditalak dalam masa haid, di September lagi haid ditalak. Nah nanti baru ada suci di tanggal 1, misalnya tanggal 1 Oktober, maka 1 Oktober baru dihitung. Beda kalau sekarang ini lagi dalam masa suci, meskipun bentar lagi haid, ini talak, masa ini dihitung. Ini dihitung sebagai masa iddahnya 1 kali suci. Ini hikmah kenapa tidak diperbolehkan atau diharamkan menceraikan perempuan dalam masa haid, nggak boleh. Tapi tetap jatuh talak, saudara. Kalau ada laki-laki menceraikan istrinya dalam masa haid, itu tetap jatuh talaknya, walaupun itu haram ya, tapi tetap jatuh talaknya. Ada perkara-perkara yang haram tapi tetap jadi. Ada orang sholat pakai sarungnya buat nyolong, jadi nggak sholatnya? Jadi cuma haram. Sama dari lagi hamil ditalak, ini termasuk talak sunni, bukan talak bid'ah. Ada beberapa talak yang termasuk talak bid'ah atau yang haram. Nah kalau dari saat hamil enggak, bukan termasuk talak yang haram. Kalau yang termasuk talak haram itu tadi dalam masa haid dan dalam masa suci, di mana di masa suci itu udah pernah digauli oleh suaminya. Karena Sayyidina Umar pernah disuruh oleh Rasulullah, dia cerita anaknya Abdullah bin Umar habis nyerahin istrinya, tapi istrinya lagi haid. Kata Rasulullah, suruh balik lagi, suruh rujuk lagi. Artinya itu udah jatuh talak 1. Suruh rujuk lagi, nanti sampai dia suci, haid lagi, suci, haid lagi. Nah suci yang ketiga nih, suci yang ketiga maksudnya ini supaya benar-benar memastikan
Iya, dan yang haid ketiga ini jangan digauli. Yang haid yang ketiga ini jangan disetujui supaya benar-benar tidak ada janin dalam perut istrinya. Itu Abdullah bin Umar ceritanya. Nah, adapun perempuan yang selain dua ini bukan dalam masa haid dan bukan dalam masa suci yang sudah disetujui, misalnya perempuan hamil itu tetap talak yang sifatnya itu sunnah. Maksudnya sunnah di sini boleh dan tidak haram. Yang beda cuma ini aja, yang beda cuma masa iddahnya aja. Kalau iddahnya perempuan yang nggak hamil kan 3 kali sucian, tapi kalau iddahnya perempuan hamil sampai dia lahir, maka habis masa iddahnya, udah boleh dia nerima. udah boleh dia nerima lamaran lagi. Nah, ini sedikit tentang talak yang hubungannya dengan talak sunnah dan talak bid'ah. At-tani wallahu a'lam bishawab.